Sambutan kedua yang bisa diberikan selamatnya oleh Al-Quran kepada korban kedua Jumhur Alim SBS FBT kepada beliau disilahkan. Untuk penampilan selanjutnya agar persiapan yaitu dari kelompok bermain RA nomor 2 menjunjung Pancasila falsafah bangsa, Bhinneka Tunggal Ika terpelihara di jiwa. Madrasah Hidayah Miftahul Anwar membangun generasi tangguh pantang menyerah, bak panji-panji Nusantara berjaya dan melestarikan budaya bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngopi, jawabannya ringan sekali. Kalau langsung tidak malih deh, Bapak Ibu. Betul saya katakan, tunggal mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya sayangi Ibu Haji Anwar selaku perintis pendiri Yayasan Mambaul Anwar. Yang saya hormati Bapak Pembina Ekstra yang hadir hari ini, yang saya sayangi, yang saya hormati, yang saya cintai, Ustadz-Ustazah yang berada di bawah naungan Mambaul Anwar, yang jasa-jasanya tidak ternilai. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid RA MI Madin di bawah naungan Yayasan Mambaul Anwar, yang saya sayangi siswa-siswi yang berada di bawah naungan Yayasan Mambaul Anwar. Puji syukur kita panjatkan dengan ucapan alhamdulillah karena saat ini kita masih diberi kesehatan. Salawat beserta salam kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati beserta anak-anakku, siswa-siswi kami selama kegiatan dari mulai pagi dari sampai sore bahkan sampai malam hari di Yayasan Mambaul Anwar itu memiliki 3 lembaga, dan kalau ibu-ibu malam hari itu juga ada kegiatan juga, tapi itu saya tidak tahu di bawah naungan lembaga saya kurang paham, tapi yang jelas kami di Yayasan Mambaul Anwar itu memiliki kegiatan dari mulai pagi jam 7 sampai jam 8 malam. Salah satu atau kegiatan yang dari mulai pagi itu adalah MI, RA, kemudian disusul sore harinya Madin, dan malam harinya anak ibu-ibu yang ngaji Al-Quran di Masjid Mambaul Anwar. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut itu adalah salah satu ikhtiar kami untuk bagaimana bisa menjawab tantangan zaman yang nanti kita di 2045 itu kita akan memasuki Indonesia Emas 2045. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan? Salah satunya adalah akhlakul karimah. Kenapa Bapak Ibu yang saya khawatirkan itu adalah akhlakul karimah? Kita itu posisi sekarang itu mengalami krisis moral. Bapak Ibu sering nonton TikTok? Sering nggak? Sering nonton sosial media? Sering nggak?
ada banyak tontonan-tontonan hanya demi konten. Dia tidak memiliki rasa malu, dia beberkan di masyarakat supaya kontennya banyak yang like. Nah, kita lihat dari situ saja, moral anak-anak kita itu sudah mulai terkikis. Saya prihatin sekali. Bahkan kemarin yang waktu beberapa bulan yang lalu itu di bandara itu bisa anak itu remaja atau remaja agak tua lah, itu membuka baju keseluruhan sehingga demi kontennya like banyak. Moralnya itu sudah mulai terkikis. Jadi kita sudah mulai mengalami penurunan moral atau krisis moral. Bapak Ibu, itu bisa jenengan bayangkan deh, ketika kita tidak memiliki akhlakul karimah, tidak memiliki keimanan yang kuat, maka tidak menutup kemungkinan naudzubillah min dzalik. Jangan sampailah anak-anak kita juga akan seperti itu. Nah, inilah yang nanti akan kita persiapkan bagaimana kita tidak mengikuti arus zaman yang tidak baik. Kita di 2030 itu akan mengalami tatanan baru, era baru, di mana hampir semua tenaga kerja kita itu diganti oleh robot. Sekarang saja sudah AI itu sudah luar biasa. Ngarang lagu ya iso, ganti wajah so persis itu bisa. Sekarang saja kita sudah lihat di bank itu sudah tidak ada antri. Kenapa? Kita sudah bisa masukkan uang dengan tanpa kita antri. Di tol, kalau dulu kan ada orang yang bantu kita untuk di tol itu. Sekarang sudah semuanya sudah tidak menggunakan tenaga manusia. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana perusahaan-perusahaan itu sudah mulai banyak yang di PHK-kan karena semuanya sudah diganti dengan robot, dengan mesin. Nah, itu yang harus kita persiapkan untuk anak-anak kita, bagaimana bisa menjawab tantangan zaman. Selain moral atau akhlakul karimah, kita juga mempersiapkan anak-anak kita itu anak-anak yang tangguh. Bagaimana dia itu ketika semuanya lapangan pekerjaan mulai sempit memiliki kreativitas. Itu yang kita persiapkan. Untuk itu, Bapak Ibu juga harus mempersiapkan bagaimana ke depannya putra-putri Bapak Ibu. Sekolah penting, okay? Sekolah penting, tapi jangan hanya semata-mata sekolah demi nilai. Sekolah demi nilai, karena nilai itu adalah kecerdasan kognitif saja. Sedangkan kecerdasan putra-putri Ibu itu ada 8 kecerdasan yang Allah berikan kepada putra-putri Ibu. Nah, dari ke-8 kecerdasan itu jangan Bapak Ibu hanya fokus pada nilai intelijensi angka. Okay? Jadi kalau kita hanya fokus pada nilai angka, anak-anak putra-putri panjenengan itu istilahnya itu kalau dia tidak memiliki kecerdasan dalam hal kognitif, maka sama dengan menyuruh ikan untuk bisa terbang. Ini kok. Terus kalau memang putra-putri panjenengan itu bisa memiliki kecerdasan yang lain, salah satu si Vino. Kemarin saya curhat baik. Vino ngendindi dijak karo Pak Reko terus bijine piye? Biji sekolahnya piye? Nah, padahal memang Vino itu kecerdasannya itu di bidang acting, kecerdasannya itu di bidang seni. Boten sang kuatir. Jadi putra-putri panjenengan itu ketika nilainya tidak bagus, cari kecerdasan yang lain. Di sini kalau memang masih dengan mempercayai kami, di sini ada Pak Reko, di sini ada Pak Zen, saking sergupnya ketua yayasan yang siap membina, melatih putra-putrinya Bapak Ibu untuk menjadi memaksimalkan potensi putra-putri Bapak Ibu.
Jadi kalau panjenengan yang mungkin di sini ada wali dari MI yang masih rencananya masih punya adik atau masih ada adiknya yang mau masuk di sekolah RA, maka ketika kami itu mencoba untuk memaksimalkan potensi putra putri Bapak Ibu, maka kami juga mengharap untuk Bapak Ibu mempercayakan kembali putra putri Ibu ke RA kami, RA Mabaul Akbar, supaya kami godok semaksimal mungkin. Begitu juga ketika putra putri panjenengan sudah selesai RA, maka kami berharap untuk mempercayakan kembali putra putri Bapak Ibu untuk masuk ke dalam MI, supaya kami juga memaksimalkan potensi yang ada pada putra putri Bapak Ibu. Ketika kemarin itu kita memang ada kebijakan dari yayasan bahwa antar jemput itu kita hapus. Untuk apa? Supaya apa? Karena ketika antar jemput itu kita masih ada di sini, antar jemput itu masih tetap jalan, biaya operasional ketika kita evaluasi itu mengalami stagnasi. Jadi tidak terlalu banyak impact-nya untuk perkembangan putra putri Ibu. Kemudian kita alihkan kepada mengundang atau meminta guru-guru yang potensi dari luar yang memang betul-betul berkualitas itu kita ajak ke sini. Nah, untuk sebab biaya operasional yang kemarin itu kita buat untuk operasionalnya mobil, kemudian kita alihkan ke situ. Memang baru jalan yang akan datang belum bisa kami buktikan, tapi rencananya akan seperti itu. Kami mempersiapkan anak-anak itu potensi dari 8 kecerdasan itu maksimal. Kalau memang dia memiliki kecerdasan dalam bidang seni, kita maksimalkan. Kalau memang dia kecerdasan dalam bidang interpersonal, intrapersonal, kecerdasan speaking, kecerdasan kemampuan berbicara di depan umum, kita maksimalkan. Kemampuan dalam bidang tari, kita maksimalkan. Jadi kita tidak menutup untuk siapa saja yang mau mengusulkan, Bu anakku pintar nari, usulkan kepada lembaganya, nanti lembaga akan mengajukan proposal kepada yayasan, kita persiapkan, kita cari pelatih yang memang betul-betul pelatih. Salah satu contoh dari Bramen dan dari seni teater, ini sudah pelatih tingkat nasional, jadi luar biasa. Kita sudah mencari memang betul-betul pelatih yang memang luar biasa, yang memang sudah kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Jadi kalau memang Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu masih mempercayakan kepada kami, insya Allah kami akan kelola semaksimal mungkin. Jika Bu ekonomi siswanya saiki, justru siswanya yang sedikit itu akhirnya perhatiannya lebih maksimal. Nek siswane uangkan Bu, kalau siswane banyak, itu kita itu akan tereliminasi. Kalau kemampuannya sedang-sedang saja itu kita tereliminasi. Sehingga salah satu contoh misalnya anaknya 200 misalnya 200 atau 300 kemarin dari kalau nggak salah itu sekitar 6 kelas atau paralelnya 6 kelas atau 5 kelas Pak? 6 kelas tuh. Kalau nggak salah 6 kelas, saya dapat informasi 6 kelas. Memang mereka bisa memilih mana yang terbaik. Jika kemampuan anak-anak kita itu berada di tengah-tengah, otomatis kita tereliminasi, akan ambil yang terbanyak atau yang terbaik. Tetapi ketika putra-putri panjenengan itu berada di lembaga yang memang siswanya sedikit, akan lebih diperhatikan. Jadi kehangatannya, perhatiannya akan lebih maksimal dibanding siswanya memakai. Jadi seperti itu. Jadi kami mohon, apabila Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu untuk mempercayakan kepada kami, baik itu putra putri panjenengan yang mau masuk RA, baik itu putra putri yang panjenengan yang mau masuk RI, untuk mempercayakan kembali kepada kami supaya kami bisa mengelola secara maksimal
memaksimalkan putra putri Bapak Ibu potensi yang ada pada putra putri Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada hal-hal yang memang tidak berkenan di hati Bapak Ibu tentang pengelolaan lembaga kami, tolong sampaikan kepada kami supaya kami bisa evaluasi diri. Tetapi ketika panjenengan puas dengan pelayanan kami, dengan pengelolaan putra putri ini panjenengan, monggo siarkan kepada yang lain, karena LML itu lebih efisien dalam hal promo. Salah satu contoh itu ketika kita dengar radio itu ketika Bu, itu kan namanya testimoni, itu lebih maksimal dibanding kami harus nemplek brosur. Nah, panjenengan adalah dorong kami untuk menyampaikan hal-hal yang baik keluar, tetapi juga telinga kami untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik dari luar, kritikan dari luar, bahkan dari unek-uneknya panjenengan sampaikan kepada kami membuka diri untuk memperbaiki diri, supaya kami bekerja lebih maksimal, lebih bermanfaat, dan terutama bisa memaksimalkan potensi Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu, dan bisa membantu untuk menyongsong Indonesia emas. Itu saja, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara selanjutnya yakni tampilan dari RA Mambaul Anwar kelompok kaum yang akan menampilkan tari kreasi. Kepada yang bertugas dipersilahkan.